Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal ke-13 terlebih dahulu. Kita akan berbicara pada pagi hari ini tentang harga sebuah pertumbuhan, saudara. Ya, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-53 sampai 58. Kita akan melihat sebuah cerita dari apa yang Tuhan Yesus sendiri alami di dalam kehidupannya sebagai manusia sejati hari itu. Saudara, ya, Yesus mengalami sebuah hal di dalam Matius pasal ke-13 ayat ke-53 sampai 58. Judul perikopnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Ya, Nazaret adalah tempat Yesus sebagai manusia ya dibesarkan, ya, hometown-nya Nazaret, saudara ya. Hari itu Nazaret adalah sebuah desa pada waktu Yesus hidup ya. Pada waktu itu adalah sebuah desa yang tidak terkenal, ya, tidak ada di peta bahkan, ya, sebuah tempat yang tidak ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, ya. Bahkan Nazaret dikenal sebagai tempat yang tidak signifikan dan beberapa pemberontakan yang terjadi hari itu gara-gara orang Nazaret, saudara, ya. Itu adalah tempat yang tidak baik, ya, secara persepsi publik, ya, persepsi orang-orang pada zaman itu, saudara. Sama mungkin kalau di Surabaya, saudara sebut sebuah tempat atau sebuah area di mana tempat itu adalah mungkin sarang dari mungkin kriminalitas mungkin. Contoh, saudara, mana? Saya tidak punya bayangan daerah mana, saudara, ya. Ya kan, kalau saya sebut Siwalan-Kerto, pasti ini GMS di Siwalan-Kerto, nah, masih oke persepsinya, ya, saudara, ya. Ada kampus Petra, masih oke, saudara. Ya, coba kalau misal saya sebut satu daerah, mungkin Surabaya, ya, sekalipun belum tentu itu semuanya seperti itu, tapi kan sudah terlanjur ada yang namanya persepsi publik, betul ya? Sudah terlanjur isinya ada persepsi, massa, saudara. Tapi tidak semuanya yang tinggal di sana itu kriminal sebetulnya. Tapi karena persepsi publik itu, maka seolah-olah semuanya itu dianggap, ya kan? Semuanya dianggap seperti itu, padahal enggak sebetulnya, ya. Kalau saya sebut daerah kayak di Surabaya, Kremil contohnya, saudara, ya. Ada enggak daerah itu, ya? Bukan kremi loh, ya. Kalau kremi cacing, saudara, ya. Kremil. Ya, wah, saudara pasti akan punya persepsi buruk, betul? Ya kan, persepsi buruk, saudara. Ya kan? Ya, nah, apalagi banyak, saudara, ya. Nah, itu juga terjadi kepada Yesus karena dia adalah orang Nazaret. Saya sering kali mikir, Tuhan ini kok ya cari gara-gara gitu ya. Senengnya kok begitu ya. Lebih baik kan ya tinggalnya jangan di Nazaret dong. Tinggalnya langsung gitu loh ya di kota besar Yerusalem gitu. Wah, itu kan daerah besar, saudara, ya, daerah terhormat. Ya kan lebih enak jalannya. Tapi kadang Tuhan tuh seneng kali ambil jalan yang kompleks begitu loh, ya. Cara kerja Tuhan tuh kompleks di dalam kehidupan kita kadangkala. Ada jalan yang seharusnya enak, tapi kok ya dibuat muter. Coba perhatikan Alkitab itu, semua dibuat muter, agak muter. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Israel dibawa muter dulu di padang gurun, ya kan, 40 tahun, padahal cuma nyebrang gitu toh, jalan kaki cuma sebulan. Hari ini naik bis cuma nyebrang begitu toh, saudara, ya kan, paling cuma berapa jam. Tapi dibawa muter dulu ke selatan, ya kan, muter dulu ke sana dulu, ke sini dulu, ya kan, muter terus, muter. Hidup kita juga, hidup Rasul Paulus juga, perhatikan tokoh-tokoh Alkitab itu, dibuat muter dulu. Yusuf dibuat muter, Rasul Paulus juga dibuat muter, betul? Muter dulu, nggak langsung ke tujuan, muter. Ini kok kurang kerjaan, seolah-olah seperti itu, ya, seolah-olah kurang kerjaan Tuhan itu, saudara. Tapi enggak, ada maksud, ada tujuan. Ya, setelah Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ, kata Alkitab. Setibanya di tempat asalnya, dia mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, di sinagoge, sebagai orang Yahudi. Saudara, Yesus pergi ke tempat asalnya, ke Nazaret. Ya, kalau sekarang Nazaret bagus, Nazaret itu indah sekarang, saudara. Ya. Kalau Nazaret itu sekarang jadi kota muslim, karena 100% di sana, tidak 100%, hampir, saudara, ya, orang Kristennya cuma sedikit di Nazaret sekarang. Ya, ada gereja juga di sana, bagus, saudara. Ya, dan mayoritas 98% sekarang Nazaret itu muslim, tidak ada Yahudi sama sekali. Jadi
kalau Sabtu begitu ya, Nazaret itu selalu penuh saudara ya. Orang-orang Yahudi pergi ke Nazaret untuk mereka liburan di sana, ya lihat-lihat dan ini dan itu ya. Nah, setelah Yesus mengakhiri cerita perumpamaan itu, ia pergi ke tempat asalnya, dia mengajar orang-orang di situ, mereka pun takjub. Mereka takjub oleh Yesus dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat itu? Karena Yesus mengajar tidak seperti orang kebanyakan, guru-guru agama kebanyakan. Ya ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang berbeda, ada passion, ada anointing, ya ada, kalau bahasa aslinya itu ada semika, saudara. Apa itu? Ada passion, ada anointing, ada something different. Saudara akan bisa melihat, ya. Saudara akan bisa melihat, jemaat akan bisa ada kesaksian roh di antara orang banyak hari itu. Ini pengkhotbah yang berbeda, ini pembicara yang berbeda. Bukan untuk membeda-bedakan, bukan untuk mengunggulkan satu lebih daripada yang lain, tapi tidak bisa ditipu, saudara. Bapak Ibu tidak bisa ditipu. Ya, saudara mungkin dalam jumlah besar kalayak ramai, saudara ya kan, saudara kan tahu kok, saudara bisa lihat mungkin entah saudara dengar khotbah di mimbar, di onsite, atau mungkin saudara dengar di online, saudara bisa bedakan Roh Kudus itu ada di dalam hati setiap kita, betul? Ya, dia memberikan kesaksian di dalam hati kita. Kalau hati kita penuh dengan Roh Kudus loh ya, kita bisa bedakan, saudara. Tapi kalau enggak, ya gitu loh, biasa aja kelihatannya. Tapi saudara bisa bedakan mana pembicara yang betul-betul hanya sekedar ngomong, ya kecap nomor 1, saudara, tapi mana yang betul-betul menghidupinya, mana yang betul-betul ada di dalamnya, ya, mana yang betul-betul kalau nyanyi, hanya sekedar skill, ya, sekalipun suaranya bagus, sekalipun skillnya oke, tapi mana yang betul-betul ada di dalamnya, mana yang betul-betul meyakini apa yang dia nyanyikan, yang hidup di dalamnya, mana yang betul-betul ada di dalamnya dan mengkhotbahkannya daripada hanya sekedar skill berkhotbah saja, saudara. Saudara, hati kita mungkin bisa trace itu, hati kita bisa membedakan. Orang Arab pada zaman itu juga sama. Ya mereka dengar banyak yang lain, guru-guru agama yang lain, orang-orang Farisi yang lain, mereka juga berkhotbah, mereka juga mengajar dan banyak. Dan Yesus yang asalnya dari Nazaret, ya ketika dia berkhotbah, ketika dia mengajar mereka takjub, dari mana? Ya, dari mana kok bisa muncul kata-kata hikmat? Dari mana kok bisa muncul seperti ini? Ya, dari mana semuanya itu? Belum lagi mujizat yang terjadi. Dari mana? Nah, masalahnya 35 ini ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu, teknon itu sebetulnya bukan tukang kayu rendahan, saudara. Dia adalah seorang seperti apa ya, bukan cuma tukang kayu tapi juga arsitek, ya, konseptor, ya. Jadi Yusuf bukan hanya sekedar tukang kayu murahan biasa, saudara, tapi dia juga adalah seorang konseptor, builder, dan kalau sekarang mungkin seperti sarjana atau master magister teknik sipil, kira-kira begitu, ya. Jadi dia bukan tenaga kasaran, saudara, tapi Yusuf papa jasmania, ya, yang ada di dalam keluarga adalah seorang seperti itu, ya, teknik sipil, ya. Nah, bukankah ia ini anak tukang kayu yang apa, saudara? Bukankah ibunya bernama Maria, saudara-saudaranya, ya kan? Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, saudara-saudara Yesus. Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Bukan saudara kandung ya, hari itu namanya saudara, entah kandung, entah bukan kandung itu tetap namanya ya disebut saudara, ya. Tapi ini lebih kepada sebetulnya seperti saudara keluarga besar atau sepupu lah, kira-kira begitu, saudara. Ya, hari itu saudara disebut seperti itu. Dan mereka tuh tinggal di satu kota yang sama, begitu loh. Ya kan? Bayangkan saudara, keluarga besar tinggal di satu kota yang sama, ya saling tahu satu dengan yang lainnya. Apalagi Nazaret kecil, ya kan? Saling tahu, saudara. Lain dengan Surabaya. Kalau Surabaya begini, terjadi apa di Kutisari Gang 4 nomor 9 begitu, apa Surabaya tahu semuanya? Enggak tahu, betul? Ya, kecuali viral, saudara, ya.
LPG meletus gitu ya, rumahnya hancur, kayak yang barusan ini, itu seluruh Indonesia tahu saudara. Hari itu enggak ada. Tapi hari itu karena kecilnya Nazaret, maka apa yang terjadi? Maka tidak ada rahasia pribadi, semuanya itu rahasia publik, betul? Rahasia publik saudara. Apa yang terjadi di rumahnya ini semua tahu, ya kan? Itu loh salah satu minusnya juga kalau dalam sebuah daerah kecil itu seperti itu. Tidak ada rahasia pribadi, yang ada adalah rahasia publik. Loh, ini kan papanya yuk kita tahu, mamanya kita tahu, saudara-saudaranya kita tahu, ya kan? Sepupu-sepupunya yang pria, sepupu wanitanya kita tahu semuanya, ini mereka keluarga besar ya di sini juga tempatnya. Kita kan tahu siapa dia. Dari mana dia peroleh semuanya ini? Wah, jangan-jangan ini. Ya, jangan-jangan. Nah, saudara ya, jangan-jangan ini ya main dukun ini, jangan-jangan ini. Ya kan ada pesugihan ini, jangan-jangan ini. Ya kan? Jangan-jangan ini belajar yang enggak benar-benar ini. Kok bisa memperoleh semua? Kok bisa? Mereka mulai mempertanyakan tentang asal-usul dari Yesus. Mereka mulai mempertanyakan soal keberadaan Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka lihat setiap hari mereka bersama. Mereka tahu, mereka lihat siapa dia. Mereka tahu mungkin kekurangan keluarga Yesus, betul saudara? Ya kan? Mereka tahu skandal dalam tanda kutip, skandal keluarga Yesus dalam tanda kutip, saudara. Ya kan? Mungkin pamannya Yesus, ya kan, habis ngeciak uangnya orang gak dibayar. Nah, siapa tahu, ini cuma imajinasi saja ya. Ya kan? Sepupu-sepupunya Yesus tadi, ya kan, mungkin ada yang buat onar, ya kan, sempat dicela oleh masyarakat, mungkin saudara ada yang terlibat ini, terlibat itu. Kurang lebih, kalau dengan bahasa kita sekarang, Yesus itu kena apa? Awu angete, kata orang Jawa, ya kan? Ya, kena dampak, secara manusia, ya secara manusia. Dia kena dampaknya mungkin dari apa yang terjadi kepada keluarganya secara besar, keluarga besar yang tidak sempurna, karena itu di persepsi publik. Betul enggak? Saudara, hari ini ada beberapa orang yang sengaja untuk menutupi atau mengganti nama keluarganya. Di dunia ini ada beberapa orang seperti itu, saudara, yang menutupi atau mengganti nama keluarganya. Kenapa? Karena nama keluarganya buat dia tidak dianggap sebagai berkat, tapi dianggap sebagai sebuah aib. Kenapa? Karena nama keluarganya adalah mungkin nama keluarganya yang terlibat dengan mafia, kejahatan dan sebagainya. Ya kan? Cucu-cucu dari seorang penjahat kawakan yang terkenal di Amerika tahun 30-an, 40-an namanya Al Capone itu saudara, ya kan? Ya. Saudara, banyak keturunan mereka yang sengaja menutupi atau mengganti nama keluarga mereka supaya tidak punya nama Capone di belakangnya, saudara. Kenapa? Karena begitu dengar nama Capone begitu, saudara. Waduh, pasti persepsinya apa? Waduh, turunan penjahat. Kalau dia masih single, wah nggak ada yang mau pacaran sama dia. Kenapa? Ya, susah orang Jawa, ya kan, saudara ya. Bibit bobot, bebet dianggap. Ya, kalau engkongnya aja Al Capone, apalagi cucunya, belum tentu loh padahal. Betul loh. Kadang-kala persepsi publik itu jahat ya. Betul ya, Bapak Ibu ya. Persepsi publik itu jahat kadangkala. Ya, itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu karakter assassination, saudara. Pembunuhan karakter sebetulnya. Seringkali publik itu melakukan yang namanya pembunuhan karakter. Dan Yesus adalah korban dari pembunuhan karakter. Sebetulnya. Betul? Iya, kalau mau dipikir seperti itu. Yesus adalah korban dari pembunuhan karakter yang tidak dilakukan olehnya, tapi mungkin keluarga besarnya. Ya kan? Keluarga besarnya. Saudara, keponakan dari paus sebelum ini namanya Paus Fransiskus, betul ya? Nama aslinya orang Argentina, Jorge Mario Bergoglio. Dia punya ponakan, ya anak dari adiknya, keponakan itu tinggalnya di Madrid, di Spanyol, dekat sebetulnya dengan Vatikan. Ya, tapi dia tidak pernah datang ke Vatikan untuk lihat pamannya, Sri Paus almarhum, itu saudara. Sampai hari matinya. Kenapa? Karena saya lupa, ya kan? Cewek, saudara ya, ponakannya ini, saudara ya, Castella kalau sedikit saja. Castella Bergoglio ini adalah seorang aktivis lesbian, saudara, di Madrid. Bayangkan, saudara, ya kan? Paus loh,
punya ponakannya lesbian. Ya kan? Dan dia sengaja untuk menutupi namanya. Kalau ditanya orang namamu siapa, dia tidak pernah sebutkan namanya Bergoglio, nama keluarganya. Enggak, saudara. Kenapa? Karena sebetulnya dia malu. Bukan malu pada dirinya sendiri, dia malu kenapa pamannya menjadi paus. Bayangkan, ya, dia malu pamannya jadi paus, saudara. Kenapa? Ya kan dianggap sebagai orang suci, ya, begini-begini, ya, memimpin dari gereja Katolik sedunia dan sebagainya. Dia tidak mau dia diasosiasikan dengan paus, ya kan? Kenapa? Karena aku punya hidup dan jalan hidupku sendiri. Namanya sama Bergoglio, tapi dia tidak mau untuk sebut namanya itu. Ya, Indonesia juga ada, saudara. Ya, beberapa orang keturunan dari yang dulu dianggap terlibat dengan PKI sengaja untuk mengganti nama keluarganya, saudara. Ya, nah kenapa? Itu persepsi publik. Yesus pun mengalami itu. Dia dianggap negatif, dia dihukum oleh publik, ya, oleh sesuatu yang konyol, hanya anggapan, saudara, yang tidak terbukti. Tapi hari itu penghakiman massa itu lebih kejam, ya, penghakiman massa itu kejam, dan penghakiman massa itu kadangkala itu bisa buat, kalau mentalnya nggak kuat, bisa buat orang bunuh diri loh, saudara. Ya, hari ini banyak orang, beberapa ya bunuh diri hanya karena dibully di mana? Di media sosial, betul nggak? Ya, Bapak Ibu, ya, ada aktris-aktris Korea yang bunuh diri, kenapa? Karena ada hate speech di media sosial, betul ya? Ya, dikata-katain di media sosial, dia nggak kuat baca media sosial tuh, saudara. Ya, jangan anggap orang terkenal itu enak loh, saudara. Ya kan? Waduh, salibnya banyak juga. Dia baca hate speech, ya, tentang dia. Ya, dia dikata-katain di media, mulutnya netizen ini memang luar biasa, ya kan? Setajam silet, saudara, ya kan? Itu mulutnya netizen ini, ya. Bukan mulut, jempolnya netizen, ya. Jempolnya netizen itu setajam silet gitu. Wah, dikata-katain, akhirnya nggak kuat, saudara, bunuh diri loh. Bayangkan, ya, bunuh diri hanya karena dikata-katain di media sosial. Itulah yang terjadi. Bukan cuma hari ini, tapi juga pada zaman Yesus, sebelum Yesus, itu juga sudah terjadi. Itulah natur, human nature, manusia. Dan Yesus mengalami itu, dia ditolak mentah-mentah. Ya, ditolak karena apa? Karena siapa lu? Ya, keluargamu kita tahu, ya kan, keluarga, apalagi kamu tukang kayu. Maria ibumu kita tahu, ya, kita tahu. Kenapa? Hari itu Maria itu hari itu. Kenapa Yesus ditolak salah satunya, saudara, oleh orang-orang Yahudi? Sampai hari ini tidak semuanya, tapi mayoritas orang Yahudi menolak Yesus. Tapi ada orang Yahudi juga yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ada yang namanya Messianic Jews, ya, atau Messianic Jewish. Tapi mayoritas orang Yahudi tidak percaya Yesus. Kenapa? Karena hari itu dirumorkan. Nah, bayangkan, saudara, ya, sudah kena rumor ngantem ke Yesusnya. Yang dirumorkan apa? Marianya ini, saudara, ibunya, ya, bahwa Yesus adalah anak haram. Hari itu tercatat, sampai hari ini masih ada catatan itu, saudara. Ya, Yesus adalah anak haram. Kenapa? Karena siapa mau percaya Roh Kudus turun ke atas seorang Maria dan akhirnya Maria hamil karena mengandung oleh karena Roh Kudus. Itu kan cerita absurd buat kebanyakan orang hari itu, ya kan? Maria dituduh, ya, Yesus ini adalah anak haram dari seorang prajurit Romawi hari itu, saudara. Jadi rumor yang berkembang hari itu adalah Maria ibu Yesus ini, ya, Maryam ini, saudara, diperkosa oleh seorang prajurit Romawi ini, dan kemudian lahirlah Yesus. Dan cerita itu berkembang, cerita itu tersebar, ya. Bayangkan, saudara, persepsi-persepsi dan hujatan, penghakiman, hukuman publik ini bukan hanya kepada Yesus, tapi terlebih kepada saudaranya dan kepada keluarganya dulu. Dan Yesus itu kena dampak dari semuanya itu, saudara. Jadi seolah-olah apapun yang dikerjakan oleh Yesus selalu salah terus di mata orang-orang Farisi, betul? Ya kan? Pernah nggak ngalami, saudara? Apapun yang kita buat selalu salah saja di mata orang. Apa yang kita buat baik selalu salah saja di mata orang. Kita buat baik ini selalu saja salah di mata pimpinan.
Kita buat bagus, kita kerja bagus, selalu saja salah di mata orang tua kita. Contoh, kita buat bagus, kita buat benar, selalu salah saja di mata mungkin suami atau istri kita, ya, atau keluarga kita, saudara, atau siapapun juga. Selalu saja salah. Padahal kita sudah buat itu segenap hati kita sudah buat itu dengan sekerasnya, saudara. Ini yang terjadi kepada Yesus, ditolak publik, ya kan? Dihakimi massa, ditolak keberadaannya. Bapak Ibu, kalau kita mengalami hal semacam itu adalah harga untuk sebuah pertumbuhan. Asalkan kita tahu loh ya, bahwa kita tidak ada andil dosa di dalamnya, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita ditolak, kalau kita dihakimi massa karena kita ada sisi dosa di dalamnya, ya kita harus bertobat tentu, ya. Jadi tolong ini diterima dengan benar, dengan sisi yang benar. Kalau ada dosa di dalamnya, maka kita harus bertobat. Tapi Yesus ini kena semuanya. Siapa lu? Ya kan? Apa kok kamu bisa ngomong seperti itu? Seolah-olah mereka tuh seolah-olah di dalam persepsi publik itu mereka punya persepsi seperti ini. Kamu kan dari Nazaret, ya kamu harus jadi seperti orang Nazaret seperti kami. Kamu nggak boleh lebih daripada kami. Kamu nggak boleh lebih pintar dari kami. Kamu nggak boleh lebih hebat dari kami. Kamu nggak boleh lebih punya daripada kami. Kamu ya harus jadi seperti kami. Seperti orang Nazaret ini pada umumnya. Kamu nggak boleh lebih hebat. Yesus ya ngajar khotbah buat mujizat lebih daripada guru-guru yang ada semuanya. Siapa lo? Kamu kan penduduk sini, penduduk lokal sini. Ya, saudara, itulah mentalitas terjajah mereka hari itu. Orang-orang kalau masih punya mentalitas inlander, kata Belanda dulu ya kan, inlander lu, ya kan. Mentalitas terjajah itu seperti itu, saudara. Ya kan, dia nggak bisa maju, tapi dia menghalangi orang lain maju. Halo, hati-hati nih. Ya, ini persepsi harus hati-hati, saudara. Kadang-kala mungkin kalau nggak hati-hati kita bisa terjebak di dalamnya loh ya. Kita sulit maju, kita struggle maju, tapi kita nggak suka orang lain maju. Kita nggak suka lihat orang lain maju. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Ya, susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Kadang-kala kita seperti itu. Belum lagi ada iri hati dan sebagainya. Persepsi publik, hukuman publik, seperti itu hari itu. Nggak boleh, siapa lu? Ya kan, apalagi umur baru seberapa. Kok mau ngalah-ngalahi yang sudah jenggoten, para pemimpin agama kita yang sudah khotbah dan ngajar selama ini. Ya, apa kamu lebih hebat dari yang jenggoten-jenggoten itu? Ya kan, siapa kamu? Anak muda. Nah, seringkali anak muda juga dihina dari sini, saudara. Ayat ke-37, mereka pun apa? Mereka pun apa, saudara? Kecewa dan menolak dia. Kecewa, menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di mana, saudara? Di kampung halamannya dan di rumahnya. Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kadangkala kita mengglorifikasi atau menghargai orang yang ada di luar lebih daripada orang yang ada di dalam. Kadangkala kita terlalu mempermuliakan hasil jadi yang di luar daripada nurture and nourish apa yang di dalam. Kalau kita ada orang yang nourish, berkembang dari dalam, sehebat apapun dia, kadang kita pikir bahwa tetap tidak ada apa-apanya dibanding produk hasil jadi dari apa yang di luar. Inilah mentalitas inlander, mentalitas terjajah. Kita anggap bahwa susu dari luar lebih baik dari susu yang ada di dalam negeri. Buktinya begitu, Pak, mungkin saudara ngomong seperti itu. Ya kan? Satu sisi mungkin iya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena tidak berkembang. Kalau dikembangkan saya percaya jadi. Bisa lebih baik. Saudara, saya sudah pernah minum susu yang dari luar. Saya sudah pernah makan buah yang daripada luar. Jeruk di Israel sama jeruk di Indonesia, rasanya sama, tetap jeruk.
Nggak ada jeruk di sana rasanya durian, enggak tuh saudara, tetap jeruk. Bedanya cuma satu, kenapa di sana lebih baik? Ya, bisa ekspor salah satu yang terbaik di dunia, jeruk Indonesia tidak. Atau katakan di Eropa atau di mana, saudara. Ini masalah mentalitas. Ada teknologi memang iya, tapi akarnya apa? Akar dari semuanya apa? Mentalitas. Betul saudara, kita terlalu membangga-banggakan, ini contoh aja ya, makanan luar, wah western food, ya kan, apalagi Mediterranean food dan semua yang di luar, semuanya, kita anggap semuanya lebih enak, lebih berkelas. Kita kalau masuk ke restoran Perancis, kita merasa lebih berkelas, saudara. Duduk di restoran Perancis, fine dining seperti itu, wah kita merasa kita naik kelas. Padahal panganannya gak enak loh, saudara. Gaya-gayaan tok itu. Sudahlah perut Indonesia, halo? Sudahlah perut Indonesia, saudara. Ya, perut kita ini perut penyetan semuanya, sudah, juga gaya-gaya. Saya duduk di restoran Perancis, ini Pak, keluar satu menu, saudara. Ya, escargot, ngomongnya agak level Perancis gitu ya, saudara, escargot. Bekecot, seenakan keripik bekecot Kediri, saudara. Kita boleh pergi 2 minggu ke Eropa, 2 minggu, nyoba semuanya, saudara, percaya saya, ya, saudara makan keju macam-macam, ya, 1, 2, kita kasih waktu 3 hari tok, ya, setelah itu hari keempat, bosen pikiran langsung Indomie, kapan Indomie, ya, saudara akan mulai ngimpi tempe, soto, rawon, ya kan, saudara akan ngimpi itu seperti itu, kapan selesainya ini ya, penderitaan keju mana. Kadang-kala begitu loh kita ini. Kita mengglorifikasi apa yang di luar, kita anggap semuanya lebih enak, lebih hebat. Tapi kita tidak pernah menghargai apa yang ada di tangan kita. Kita boleh permak di luar, tapi sebetulnya perut kita tetap perut Indonesia. Halo? Amin, saudara? Iya. Ya kan? Di mana-mana kita pergi, saya percaya, saudara pasti bawa sanggup kecap, sambal, pop mie, Indomie. Betul? Dimanapun Anda pergi. Iya, kalau di foto Instagram enggak mungkin makan Indomie, enggak mungkin, saudara, makan kelihatannya Instagram, ya kan? Tapi di balik itu semua, ketika penderitaan berakhir di kamar hotel, apa yang saudara makan di sana? Kadang kita enggak menghargai apa yang di dalam, kita mengglorifikasi apa yang di luar, tapi kita tidak menghargai apa yang di dalam. Kita panggil artis Kristen semuanya, suaranya enak, saudara. Saya mau ngomong, kita enggak mengglorifikasi yang di dalam. Beberapa dari teman-teman suaranya lebih enak loh. Tapi kadang kalau kita terlalu silau dengan media, kita terlalu silau dengan marketing. Saudara, ini yang Yesus alami. Orang-orang kecewa, orang-orang tolak dia. Dan Yesus ngomong sesuatu yang gaung yang masih bergema hari ini. Dan Yesus ngomong sesuatu yang masih terus terjadi sampai hari ini. Seorang nabi, ya, dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya sendiri, di rumahnya. Jadi jangan heran, itu masih terjadi sampai hari ini. Saudara harus siap, dan kita tidak boleh kecewa. Amin, saudara. Ya, karena Yesus pun juga mengalaminya. Karena itulah manusia. Kita selalu menganggap apa yang di luar lebih hebat, lebih baik daripada apa yang ada pada kita, yang harus kita nourish, yang harus kita nurture, yang harus kita kembangkan dan munculkan. Tapi sebetulnya itu adalah sebuah kebanggaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa harga sebuah pertumbuhan? Yohanes 15, sebentar kita selesai. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya atau tukang kebunnya.
Setiap carang daripadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih berbuah lagi. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan di firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa yang kamu kehendaki, kamu akan diberikan. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Saudara berkata harus dibersihkan. Saudara, seperti Yesus alami, harga pengabaian, harga perendahan, harga kesendirian, itulah yang kadangkala harus terjadi ketika kita betul-betul berjalan di dalam kehendak Allah. Karena kita selalu dibersihkan. Jangan kaget dan jangan heran mungkin saudara akan merasa diabaikan oleh orang lain. Saudara akan diabaikan oleh keluarga. Saudara akan merasa diabaikan oleh sistem. Saudara akan diabaikan mungkin oleh sistem di kantor, mungkin di gereja, bahkan mungkin siapa bilang tidak bisa. Ya kan, saudara akan mulai merasa direndahkan oleh banyak orang, oleh sistem, dan saudara mungkin merasa sendiri dengan itu semuanya. Saudara, usul-usul saudara mungkin ditolak terus, mungkin Tuhan akan izinkan, mungkin itu tak akan terjadi. Saudara merasa sendiri, dan saudara akan merasa, kenapa aku harus ada di sini? Kenapa aku ada di tempat ini kalau begitu? Kenapa? Buat apa aku ada di sini? Ya kan? Aku merasa ada di tempat yang salah mungkin. Saudara, itu adalah bagian dari harga yang harus kita bayar untuk sebuah pertumbuhan. Yesus mungkin bisa ngomong, ngapain aku di Nazaret terus ya? Tapi dia tetap mengajar di Nazaret. Setelah peristiwa ini apa yang terjadi? Yesus digeladak di luar, saudara, mau dilempar dari gunung. Kalau sekarang kita ke sana, kemarin namanya Mount Precipice, bagus sekali pemandangan. Tapi hari itu Yesus mau dilempar dari tebing jurang itu, saudara. Di Mount Precipice itu, ya kan? Tapi kemudian Yesus ngilang di sana. Tapi toh Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Ngapain Yesus tetap mengidentifikasi dirinya dengan orang Nazaret? Ngapain dia tetap ada di sana? Ngapain dia tetap mengajar di sana? Ngapain dia tetap tinggal di sana? Dan seolah-olah apapun yang dia kerjakan selalu salah di mata orang Nazaret. Apapun yang dia buat selalu buat orang Nazaret tidak baik. Selalu ditolak, ya, mereka selalu kecewa dan selalu menolak dia. Tapi ngapain Yesus terus ada di sana? Ngapain, saudara? Ngapain kita terus ada di tempat di mana kita terus diabaikan? Ngapain kita harus terus ada di tempat di mana kita direndahkan terus? Kita rasa direndahkan. Ngapain kita harus ada di tempat di mana kita merasa sendiri terus, baper terus, sendiri terus, saudara? Ngapain kita ada di tempat? Ngapain kita merasa mungkin beberapa merasa kita tidak bertumbuh atau kita tidak, tapi ngapain aku harus tetap ada di CG ini contohnya? Ngapain aku tetap ada di sini? Ngapain? Aku buang-buang waktu. Kalau aku ada di tempat yang tepat, kan aku bisa ini bisa itu. Ngapain aku di sini? Aku buang-buang waktu. Itulah kenapa, saudara. Ya kan, banyak orang tidak punya perspektif yang lebih luas, lebih lebar, lebih dalam. Akhirnya mereka hanya pindah. Kalau sudah nggak senang atau nggak suka di satu tempat, pindah ke yang lain. Kalau nanti mentok lagi di sana, merasa mentok, pindah ke yang lain. Kalau merasa mentok, pindah yang lain pindah. Terjadilah migrasi rohani di mana-mana. Tidak ada lagi orang yang committed, yang ada hanyalah migrasi rohani terjadi di mana-mana. Tidak ada lagi komitmen, tidak ada lagi dedikasi. Nilai-nilai itu sudah hilang hari ini dari banyak sekali pelayan Tuhan. Nilai-nilai itu sudah hilang dari banyak sekali mungkin kita juga sebagai manusia, sebagai jemaat. Saudara, betul? Muter terus. Tapi justru di dalam harga-harga itulah dan dalam kondisi yang menurut kita tidak tepat itulah sebetulnya itu adalah sebuah reservoir. Sebuah tempat habitat yang subur di mana Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu, saudara.
ketika waktunya tiba, ketika harga itu telah dibayar, ketika harga itu telah selesai dibayar pada waktunya, tiba-tiba and then suddenly ada sudden elevation, sudden elevation, tiba-tiba. Saudara pernah lihat bunga mekar enggak? Atau tiba-tiba sudah muncul? Enggak kan? Biasanya terjadi malam hari waktu kita tidur, betul ya? Tiba-tiba muncul taugenya, sudah berdaun. Ya, dulu kalau kita sekolah, masih ingat Bapak Ibu? Ya, kapas dikasih air, betul ya? Kacang hijau ditaruh di sana, biarin aja. Tiba-tiba sudah banyak, saudara. Kapan? Kita nggak tahu, waktu kita tidur semuanya. Tiba-tiba bunganya mekar indah, terjadi kapan? Bukan pada waktu siang, waktu kita tungguin, enggak. Pada waktu kita tidur malam, enggak ada yang tahu, tiba-tiba di dalam starry night, dalam malam tiba-tiba muncul, tiba-tiba kembang. Sudden elevation. Yang kita tidak tahu, tapi harga itu telah dibayar oleh Yesus. Itulah kenapa Yesus diangkat tinggi. Harga yang sama kalau kita bayar, harga pertumbuhan itu kita juga akan mengalami seperti apa yang Yesus alami. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi hari ini mari kita membayar harga untuk sebuah pertumbuhan itu. Dalam hal apapun juga. Aplikasikan ini dalam hidup rohani saudara, aplikasikan dalam hidup sehari-hari saudara, dimanapun saudara berada. Di tempat pekerjaan, di keluarga, ketika saudara mengasah profesi dan dalam hal apapun juga, hiduplah dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Amin.